Eh, tapi nggak masalah karena nanti di dalam sini juga akan dijadikan satu pembahasannya yaitu cara visualisasi data. Di sini saya mendadak saya buka kelasnya online karena saya tidak bisa ngobrol berbicaranya terlalu keras karena lagi batuk, begitu agak kencang sedikit langsung batuk, dan juga untuk menghindari penularan. Jadi saya putuskan untuk menjadikan kuliahnya online. Oh iya, silakan absen. Saya lupa belum absen. Sebentar, saya mau absen dulu. Tahu. Saya. Sudah. Oke, baik. Saya lanjutkan. Apa itu data science? Jadi data science di sini kalau diartikan itu sebenarnya kan adalah ilmu data, yaitu membahas tentang data, menganalisis data. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan informasi atau wawasan atau pengetahuan dari data yang kita miliki atau yang kita kumpulkan. Dan kita menggunakan pendekatan ilmu komputer dan statistik yang diterapkan pada bidang-bidang studi tertentu ya. Jadi nanti objeknya bisa berbagai macam. Apakah itu di bidang kesehatan, keuangan, dan bidang lainnya. Secara umum data science itu prosesnya ada 4, yaitu pertama pengumpulan data, analisis data, kemudian interpretasi data, dan visualisasi data untuk mengekstrak wawasan atau pengetahuan berbasis empiris dengan tujuan sebagai pengambilan keputusan melalui algoritma yang dibuat. Kalau berdasarkan IBM ya, metodologi data science dengan menggunakan KRISDM, KRISDM itu adalah uh, asosiasi ya, standar standar tahapan data science itu lebih rinci lagi, yaitu mulai dari proses pemahaman terhadap permasalahan bisnisnya yang akan dipecahkan ya, yang disebut sebagai business understanding. Karena kalau dalam proses pemahaman business understanding-nya itu belum paham, maka itu tidak bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Kenapa? Karena kalau kalau business understanding-nya aja belum, bagaimana bisa menentukan solusinya yang tepat. Sehingga uh, proses yang pertama itu business understanding itu harus benar-benar clear, harus benar-benar sudah jelas mau menyelesaikan tentang apa atau mau mendapatkan apa. Baru setelah business understanding-nya selesai, clear, jelas, tidak ada yang kurang, baru kemudian ditentukan pendekatannya menggunakan apa. Ya, jadi approach-nya itu menggunakan apa. Dalam hal ini nanti akan dilakukan apakah analisa datanya itu termasuk ke dalam melakukan prediksi, apakah mau melakukan klasifikasi, apakah mau melakukan pengklasteran, atau bahkan masih mau melakukan analisis deskriptif karena masih belum tahu nih, belum ada informasi apapun terhadap data tersebut. Seperti itu. Ya, jadi menentukan approach atau pendekatannya. Baru setelah menentukan approach-nya, pendekatannya menggunakan apa, baru kemudian mencari datanya. Nah, data itu dicari, dikumpulkan, data dicari, dikumpulkan, bisa jadi datanya itu dari berbagai sumber. Nah, mengumpulkan data dari apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Membutuhkan data A, kemudian
ngumpulin datanya. Misalnya nih, kayak anggap aja misalnya kalian mau membuat mie itu apa yang dibutuhkan? Oh, butuh minyak, butuh bawang mungkin, butuh cabai mungkin gitu ya. Butuh apalagi bawang putih, minyak kah, air kah seperti itu. Itu yang dibutuhkan. Jadi kalian menentukan apa aja ya data yang dibutuhkan, lalu dikumpulkan. Dikumpulkan dengan cara misalnya, oh kalian apakah pergi ke pasar atau ke minimarket. Bukan pergi ke toko baju, karena di toko baju nggak jual bawang, nggak jual mie gitu ya. Sama juga dengan mengumpulkan data, carilah tempat data yang tepat sesuai dengan kebutuhan datanya. Setelah mendapatkan datanya, data itu kemudian dipahami, dipersiapkan, karena bisa jadi data itu masih belum rapi, data itu mungkin masih belum uh, konsisten, mungkin datanya itu masih apa ya, datanya itu masih perlu untuk diseragamkan, dinormalisasi misalnya gitu ya. Nah, itu pekerjaan yang sangat lama. Sama halnya dengan bikin mie. Bikin mie bukan berarti kemudian dari pasar beli mie, beli bawang, beli cabai langsung dijadikan satu. Enggak. Bawangnya dikupas dulu, dicuci gitu kan. Mie-nya harus direbus dulu gitu ya sebelum kemudian nanti disatukan dimasak. Ibaratnya begitu. Ya, dimasak yaitu dianalisis datanya, bikin modelnya seperti itu. Setelah jadi kemudian divisualisasikan, baru kemudian diambil maknanya atau insight-nya atau diinterpretasikan untuk mengekstrak pengetahuannya yang ada di balik data itu. Oke. Jadi data science itu merupakan irisan dari berbagai bidang ilmu ya, diantaranya yaitu computer science atau IT-nya, kemudian domain business knowledge-nya, jadi misalnya tadi apakah di bidang kesehatan, apakah dari bidang ekonomi, apakah dari bidang hukum dan lain-lain ya. Kemudian di sini adalah matematika dan statistiknya sebagai formulanya. Di mana kalau dari matematika dan statistik dan computer science itu dia akan menjadi machine learning-nya, formula untuk perhitungannya seperti itu ya. Kemudian kalau dari computer IT dan domainnya itu yang menjadi software development-nya. Ya, kalau dari bisnis domainnya dan matematika dan statistiknya itu masih menjadi traditional research. Nah, tapi gabungan dari ketiga itu bisa menjadi sebuah data science. Dan ini cocok sekali untuk anak-anak SI ya, yaitu melakukan analisis data. Oke, bidang keahlian dari data scientist itu bisa dari berbagai bidang, apakah itu dari bidang bisnis, teknologi, matematika dan pemodelan, kemudian juga dari bidang pemrograman dan juga dari bidang statistik. Kalau dulu sebelum ada data science itu memang adanya statistik ya, tapi setelah 2010 sekian-sekian itu kemudian sudah mulai berkembang data science. Nah, kalau mau menggunakan metode saintifik itu adalah untuk memperoleh wawasan dari data yang awalnya yaitu dengan merumuskan masalahnya atau menentukan masalah itu apa, kayak tadi di business understanding ya, kemudian membuat hipotesisnya, kemudian mengumpulkan atau mempersiapkan datanya, baru kemudian dianalisis, diuji, baru kemudian diambil keputusannya. Nanti itu harus bisa menjawab, membuktikan apakah hipotesisnya terbukti atau tidak. Dan kemudian keputusannya itu bisa untuk diserahkan kepada stakeholder atau pemangku kepentingan yang awalnya tadi merumuskan masalahnya. Siapa yang memiliki masalah, apa yang dianalisis hasilnya itu menjadi solusinya. Ini gambaran dari yang tadi juga. Jadi kalau di sini dari berbagai bidangnya yang menempati role-nya atau perannya di sini, mana peran yang paling penting. Jadi di sini kalau di bidang bisnisnya dia sangat penting dalam memformulasikan question. Artinya di sini dalam tahapan bisnis understanding-nya, maka stakeholder atau si pemangku kepentingannya, si core bisnisnya itulah yang paling utama. Karena dia yang punya masalah, dia yang punya pertanyaan. Sehingga misalnya Anda sebagai seorang data analitiknya, Anda sebagai seorang data scientist-nya, atau kalian sebagai seorang visualisasi engineer-nya, nah sebelum mengerjakan apa-apa, semuanya harus
bertanya terlebih dahulu, harus benar-benar clear terlebih dahulu, paham kepada si business owner atau si project owner-nya. Apa permasalahannya yang akan diselesaikan. Ya, jadi business understanding-nya itu harus benar-benar clear dan itu hanya bisa ditanyakan ke si pemilik bisnisnya, ke si ownernya, ya, atau si project ownernya. Itu harus ditanyakan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Baru segala informasi dari mereka itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk menentukan, oh berarti butuh data apa, mau menganalisnya pakai apa, bagaimana gitu ya. Sampai ke belakang, itu baru tugasnya si teknologi atau programming atau si statistik dan matematika tadi. Kemudian dalam mengumpulkan data ya itu bagiannya ini dan juga si ini itu yang penting. Sampai ke menganalisis. Nah, kemudian ketika hasilnya baru hasilnya diinterpretasikan oleh si visualisasi data, biasanya si ahli statistiknya ini, kemudian dikomunikasikan ke si pemilik atau pemangku kepentingan tadi. Balik lagi ke sana, apakah sudah menjawab permasalahan? Seperti itu. Ya. Jadi di sini dari tahapan yang tadi, mengidentifikasi permasalahan bisnis yang high value dengan high quality. Kemudian menentukan kelas permasalahan yang akan diselesaikan, menggunakan pengetahuan domain bisnis untuk memahami data secara utuh dan memahami ekosistemnya, mendefinisikan metrik pengukuran yang tepat. Karena tidak hanya sekedar membuat modelnya lalu sudah tanpa dievaluasi, tetap harus dievaluasi dengan menggunakan metrik-metrik yang ada. Nanti berbagai macam metriknya sesuai dengan pendekatan yang digunakan, apa yang dipakai, apakah mau pakai metrik apa akurasi aja atau pakai F1 score atau yang lain-lainnya. Kemudian mengembangkan fitur dan model dengan menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian semua yang dilakukan untuk mencapai solusi itu tidak lepas dari permasalahan awal bisnisnya, ya. Data analitik itu bisa untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan menerapkan berbagai teknik data analitik untuk big data. Bidangnya itu luas, bisa mencakup berbagai aspek analitik, statistik, dan data mining. Ya, intinya berdasarkan data atau bermula dari data. Kemudian pakainya metode-metode yang terukur, yang terhitung. Tujuannya adalah untuk bisa memakai datanya itu, dianalisis datanya itu, dan infonya itu berdasarkan data. Jadi bukan berdasar katanya atau kira-kira. Jadi kalau misalnya nanti kalian menjadi seorang tim leader di dalam divisinya, misalnya dalam divisi analis datanya, kalian ketika menentukan atau mengambil keputusan atau sebagai manajer lah misalnya, kalian mau mengambil keputusan bukan berdasarkan kira-kira katanya atau perasaan, tetapi sudah berdasarkan data, karena data itu lebih akurat. Nah, dalam hal ini membutuhkan pengetahuan di berbagai domain pengetahuan, yaitu bidang-bidang yang tadi, analitik, komputasi saintifik, format data, domain bisnis, statistik, dan lain-lain. Nah, langkah-langkah penerapan data science untuk masalah bisnis, yaitu mengidentifikasi permasalahan bisnis yang high value, kemudian intelligent mainframe operation, di situ membutuhkan deteksi masalah sedini mungkin supaya tidak terlalu berat nantinya, terlalu kompleks nanti permasalahannya. Kalaupun nanti sudah terlalu kompleks bisa dipecah-pecah lagi, diuraikan lagi. Kalau memang masih perlu mulai analisis dari awal, belum tahu informasi apapun dari data itu, maka dideskripsikan dulu. Datanya, analisisnya analisis deskriptif dulu. Baru setelah tahu gambaran datanya, makna datanya seperti apa, atau bisa mendapatkan insight apa, berikutnya baru ke apakah prediktif, misalnya mau melakukan peramalan, forecasting, misalnya ke tahap berikutnya. Jadi nggak bisa langsung whole gede, tapi bisa jadi mungkin nanti dipecah-pecah kalau sudah kompleks. Kemudian false positif itu sudah menjadi suatu hal yang umum, artinya di sini ketika misalnya kita
melakukan prediksi ya atau melakukan menganalisis dengan menggunakan suatu model, maka dia bisa terjadi suatu kesalahan yang mana dia terprediksi menjadi benar misalnya ya. Nah, itu mungkin saja terjadi. Nanti tinggal bagaimana kita bisa meningkatkan akurasi dari hasil model itu. Nah, eh, di sini data yang digunakan itu juga perlu perlu ditingkatkan. Artinya semakin banyak data yang bisa kita gunakan untuk melatih model, itu nanti bisa meningkatkan akurasinya. Jadi kalau misalnya datanya masih sangat terbatas, mungkin akurasinya itu masih belum terlalu tinggi. Nah, semakin banyak data yang dilatihkan, nanti itu akan bisa meningkatkan akurasi. Karena kan model itu akan semakin terlatih, akan semakin banyak mendapatkan atau semakin belajar dari informasi yang dimasukkan menjadi data trainingnya itu, nanti makin lama dia akan semakin bisa untuk memprediksi ke data testingnya. Contoh permasalahan untuk bisnis kritis, misalnya keamanan pembayaran elektronik, misalnya pakai apa biasanya kalian pembayarnya QRIS misalnya atau pakai Dana, OVO dan lain sebagainya. Eh, Kalian misalnya lagi mau belanja di apakah Shopee, Tokopedia dan lain-lain gitu ya, biasanya bayarnya pakai apa? Nah, di sana banyak kasus yaitu kasus apa fraud ya atau penipuan pemalsuan orang belanja dengan menggunakan kartu pembayaran Anda atau kartu kredit biasanya ya kalau dulu yang banyak dibobol itu adalah kartu kredit. Nah, di sini pasti itu akan sangat merugikan dua belah pihak. Tidak hanya si pemilik kartu kreditnya aja yang merasa rugi karena uangnya sudah dicuri untuk berbelanja, tetapi juga si eh, penyedia keuangan itu, penyedia uang elektronik itu juga kan pasti akan merasa rugi. Kenapa? Karena customer-nya dikecewakan gitu ya, karena customer-nya mengalami resiko dan itu akan berdampak terhadap bisnis mereka. Nah, sehingga mereka pasti akan berupaya untuk menghindari itu karena mereka kan kadang kalau misalnya kita terjadi apa ATM kebobolan misalnya, padahal ATM-nya masih ada di saya, kemudian mungkin m-bankingnya tiba-tiba saldonya berkurang, padahal tidak mengklik apapun, tidak menjawab atau tidak mengirimkan OTP apapun ya. Kita lapor ke bank, akhirnya kan bank akhirnya mengganti rugi. Nah, untuk menghindari kerugian tersebut, maka bank pasti akan mengantisipasinya. Ya. Mereka akan mendeteksi kemungkinan-kemungkinan terjadinya fraud pada apakah kartu ATM, kartu kredit atau akun-akunnya. Dengan cara apa? Oh, misalnya nih, misal penggunaan pembayaran untuk si akun ini biasanya dia di sekitaran Jember saja. Nah, kok tiba-tiba ada transaksi yang lokasinya itu dari Amerika misalnya, gitu ya, dalam waktu yang tidak masuk akal. Misalnya nih, dia baru berbelanja di sekitaran Jember hari Senin pagi misalnya. Senin siang itu kok terjadi pembelanjaan di Amerika, walaupun si orang tersebut misalnya mau melakukan perjalanan ke Amerika, tapi kan tidak mungkin dalam waktu hanya beberapa jam dia dari Jember sudah pindah ke Amerika misalnya. Nah, itu bisa menjadi data-data yang anomali dan itu bisa menjadi parameter bahwa terjadinya fraud seperti itu. Ya, nah nanti data-data seperti itu yang akan dianalisis akan dipakai untuk menentukan atau memprediksi apakah aktivitas tersebut merupakan aktivitas fraud atau bukan. Gitu. Itu contoh permasalahan bisnis yang terjadi. Nah, untuk kayak gitu, langkah-langkahnya adalah seperti kita mengikuti tahapan yang tadi, yaitu mengidentifikasi data permasalahannya. Apa
data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah itu. Semakin banyak data yang didapatkan, misalnya kalau tadi itu data transaksi, misalnya ya, makin banyak data transaksi yang didapatkan, itu akan semakin baik. Kenapa? Karena kita bisa menganalisis lebih baik. Kita bisa melihat manualize-nya aja, artinya secara manual aja kita bisa melihat kan kalau datanya banyak. Oh, dia bertransaksi ini setiap hari 2 kali, misalnya satu di tempat makan, satunya di tempat apa gitu ya, dia ada transaksi semakin banyak itu kan semakin baik daripada mendapatkan datanya mungkin 1 bulan sekali. Kalau 1 bulan sekali kan akhirnya wah, apalagi misalnya sebulan sekali juga kadang pindah-pindah gitu, jadi itu akan semakin kesulitan. Makanya semakin banyak data itu akan semakin baik. Kemudian datanya itu kategorinya apa? Apakah termasuk ke data kategorikal, ordinal, numerik gitu ya. Itu nanti untuk menentukan tipe-tipe datanya. Kemudian itu juga nanti bisa menentukan bagaimana cara menganalisis dan memvisualisasikannya karena berbeda tipe pasti akan beda juga caranya. Kemudian mengidentifikasi data pada keamanan pembayaran elektroniknya. Ya, apakah mulai dari informasi perangkatnya yang dan lain-lain ya, karena kadang misalnya kayak gini nih, saya sering menghindari penggunaan ATM bersama. Kenapa saya menghindari penggunaan ATM bersama? Karena kadang ATM bersama itu pihak bank tidak mau bertanggung jawab karena tidak bisa memiliki akses sama seperti ketika mengakses ATM yang memang resmi punyanya. Jadi misalnya ada ATM kan memang khusus ATM BCA, ada khusus ATM BRI gitu kan, tapi ada yang ATM bisa bersama gitu. Nah, kalau ATM bersama itu biasanya bank akan lebih sulit lah mendeteksinya kalau terjadinya di ATM bersama. Makanya saya sering menghindari. Jadi informasi perangkat itu juga memberikan peran yang penting gitu ya. Jadi kita mengidentifikasi datanya dari perangkat-perangkat itu. Kemudian jenis-jenis datanya, kemudian menganalisis dari data-data sebelum-sebelumnya atau kita sebutnya adalah sebagai data time series. Kemudian analisis datanya menggunakan apa tergantung dari case-nya yang sedang dikerjakan. Untuk kemungkinan sumber datanya bisa berbagai macam, apakah database dari perusahaan tersebut, database yang ada di cloud ya, apa yang sedang berkaitan dengan bisnis tersebut. Kemudian baru setelah mendapatkan datanya, dianalisis datanya untuk mendeteksi pola yang mencurigakan, yang abnormal dari kemungkinan terjadinya pembobolan itu. Jadi kalau kata saya tadi, misalnya dalam waktu 1 jam, satunya transaksinya di Jember, satunya transaksinya di Surabaya, itu kan sudah tidak masuk akal. Apalagi transaksinya biasanya kalau yang ngebobol itu kan dari luar gitu ya, ngehack gitu ya. Transaksinya di luar negeri itu kan tidak masuk akal. Walaupun naik pesawat, walaupun ini tapi kan tidak masuk akal dari sisi waktu. Nah, kalau misalnya ada yang abnormal seperti itu, maka itu bisa dicurigai sebagai suatu hal yang anomali atau kemungkinan adanya fraud. Nah, kemudian di situ ditentukan akan masuk terhadap analisis apa. Apakah itu klasifikasi, apakah itu regresi, apakah itu deteksi anomali, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga tipe-tipe analisis data, yaitu tipe supervised. Artinya supervised itu datanya itu sudah memiliki kelas, sudah memiliki label, sudah memiliki pengetahuan. Misalnya nih, untuk parameter A-nya yang bernilai sekian, parameter B-nya bernilai sekian, C-nya bernilai sekian. Oh, kalau kondisi kayak gitu, dia labelnya 1. Untuk yang nilainya kalau A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, oh dia labelnya kelasnya nilainya 2 misalnya. Nah, jadi sudah ada pengelompokannya. Kalau misalnya misalnya nih, kalau nilai mahasiswa kalau nilai siswanya dalam ujian itu nilai TPA-nya lebih dari 70, nilai bahasa Inggrisnya lebih dari 70,
nilai apanya lagi lebih dari kebangsaannya misalnya lebih dari 60 maka dinyatakan lulus. Kalau nilainya sekian 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 maka dinyatakan lulus. Nah, sudah ada label-labelnya seperti itu dikatakan sebagai supervise. Ya, tapi kalau belum ada labelnya, artinya hanya data aja, tapi tidak ada labelnya, itu namanya unsupervised. Misalnya, contohnya mahasiswa di universitas, mahasiswa tapi yang nggak ada arti apa-apanya gitu ya, hanya mahasiswa nama NIM begitu aja, tidak ada label apa-apanya. Nah itu namanya unsupervised. Kalau semi supervised misalnya, maka dia bisa ada labelnya ya. Sebagian ada labelnya, tapi sebagian tidak. Maka itu disebut sebagai semi supervised. Nanti dengan berbeda tipe jenis analisis seperti ini, maka metodenya juga akan berbeda. Metode-metode supervised ada sendiri, metode unsupervised ada sendiri, metode semi supervised juga ada sendiri. Nah, kalau dalam kasus tadi keamanan pembayaran elektronik, di situ misalnya kita bisa menggunakan jenis yang klasifikasi supervised. Di mana di sini informasi fraud terkait dengan kerugian itu adalah data yang sudah baik ya dan sudah terstruktur transaksinya gitu ya. Tapi di sini kompleksitasnya akan terjadi kalau misalnya sistemnya itu nanti bisa menandai bagaimana perilaku penipu dalam sebuah sistem. Jadi yang dibelanjainnya, letaknya di mana, berapa profilnya, lamanya, durasinya gitu ya. Profil-profil seperti itu atau lingkungan-lingkungan seperti itu akan semakin kompleks. Nah, kalau misalnya untuk sebuah intelligent mainframe operation, itu mungkin bisa jadi dimulai dari unsupervised. Dia masih belum ada labelnya, jadi hanya data aja gitu. Dan di sini membutuhkan pengembangan baseline dulu, artinya hipotesisnya dulu dari awal yang seperti apa. Atau artinya aktivitas normalnya itu gimana dulu gitu. Nanti baru dilihat apakah ada yang berbeda gitu. Apakah bisa mungkin diklasterkan, apakah ada perilaku-perilaku yang mungkin mirip seperti itu sehingga nanti dilihat yang berbedanya bagaimana. Tapi bisa juga mungkin nanti pendekatannya bisa ke semi supervised berikutnya. Kemudian setelah mendapatkan datanya semuanya ya melacak, ngumpulin semua data, kemudian dipakai pendekatan apa yang cocok untuk memahami datanya. Datanya apa ya? Misalnya apakah kategorikal, apakah datanya ordinal dan lain-lain. Di situ kemudian digunakan cara yang sesuai dengan tipe data tersebut. Setelah datanya sudah siap untuk dianalisis, maka kemudian kita mulai untuk membuat hasil interpretasinya. Mulai dari misalnya dari data yang ada digrafikkan. Grafiknya menentukannya gimana? Apakah dia berbentuk tren atau apakah dia tiba-tiba ada yang di luar jalur atau di situ akan disebut sebagai noise gitu ya. Apakah dia horizontal misalnya dan lain-lain. Sehingga nanti setelah divisualisasikan atau setelah dijabarkan semua data-datanya itu atau mungkin akan dikorelasikan, itu akan menggambarkan apakah ada korelasi atau keterkaitan dari masing-masing data yang ada. Misalnya nih tadi transaksi pertama itu lokasinya di mana, transaksinya apa gitu ya. Yang biasanya selama ini misalnya pemilik kartu kredit itu biasanya belanjanya itu seputar belanja harian misalnya kebutuhan harian mungkin makanan misalnya. Biasanya makanan tapi tiba-tiba yang dibeli adalah eh, HP misalnya. Nah, tiba-tiba beda gitu ya, beda hal dan itu letaknya misalnya lokasinya sangat jauh. Nah, itu kan bisa jadi eh, adalah sesuatu hal yang di luar ring gitu.
Nah, kemudian dari hal-hal yang ada itu, lokasi dan lain sebagainya dari data yang ada itu setelah divisualisasikan, kita memahami gitu. Apakah ada hal yang berbeda? Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Tindakan apa yang bisa dilakukan? Kemudian juga kalau untuk kebutuhannya itu apakah berdampak terhadap lingkungan bisnis organisasi yang dijalankan, atau apakah ada batasan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah itu, atau dibiarkan berlarut-larut gitu ya. Kadang kita kalau laporan nggak selesai-selesai, nah ya. Organisasi yang baik maka harus memiliki batasan kapan maksimal menyelesaikan kalau misalnya ada keluhan seperti itu. Kemudian analisis prediktif untuk menyelesaikan masalah itu sangat dibutuhkan. Ada banyak kemungkinan-kemungkinan tindakan yang bermacam-macam untuk menyelesaikan masalah bisnis yang terjadi sesuai dengan kondisi ekosistem organisasi. Waktu yang beda-beda untuk masing-masing permasalahan yang diselesaikan itu bisa berbeda ya skala waktunya. Kemudian untuk mengukur kesuksesan dari solusi tadi itu kita bisa pakai metrik yang sesuai. Apakah mau pakai tadi false positive ratio, apakah mau pakai anomaly detection rates, ya, apakah mau pakai nanti F1 score, apakah mau pakai F square dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan fitur dan model penyelesaian masalah. Melakukan analisis sesuai dengan pendekatannya tadi yang dipilih apa, apakah mau deskriptif dulu, apakah mau prediktif atau mau dua-duanya, ya silahkan dipilih untuk menyelesaikan apa, kemudian menggunakan tahapan-tahapan computational thinking-nya, abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola, dan seterusnya. Contoh fiturnya, apakah menggunakan analisisnya time series, apakah menggunakan pemrosesan sinyal digital, misalnya datanya adalah berupa data rekaman, misalnya data suara, mungkin kan itu data sinyal digital atau sinyal digital dari perangkat, misalnya ya, tergantung dari alat-alatnya. Setelah itu, mengevaluasi fitur dan solusi permasalahan bisnisnya, yaitu mengecek seberapa akurat dari model yang sudah dihitung, dari misalnya melakukan prediksinya. Kalau analisis deskriptif di situ kan mungkin tidak mengukur akurasi ya kalau analisis deskriptif, tapi kalau misalnya prediktif, klasifikasi, regresi, misalnya di situ kita mengukur seberapa akurasinya gitu untuk melihat dari kinerja model tersebut. Kemudian menggunakan analisis perspektif untuk menentukan apakah solusi yang diimplementasikan itu sudah menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kalau masalahnya belum selesai, maka harus dilakukan proses perulangan dari awal. Gitu ya. Artinya kenapa tadi tahapan business understanding itu sangat penting. Karena kalau misalnya business understanding-nya salah, melenceng, nggak lengkap, akhirnya penyelesaiannya bisa jadi nggak sesuai. Sehingga kalau dibalikin lagi ke tahap awal yang ini tadi, kalau di dalam business understanding-nya di sini belum paham atau melenceng atau kurang ya, jadinya nggak pas, maka ininya kan nanti nggak pas nih. Sehingga ketika sudah dihasilkan hasil analisisnya, udah ada kesimpulannya apa, dibalikin ke sini itu tidak menjawab permasalahan. Maka akhirnya harus ngulang lagi dari awal. Mengulang lagi dari awal, cari yang cukup, informasi yang cukup tentang permasalahannya apa, baru kemudian dilakukan tahap-tahap berikutnya. Seperti itu. Itu pendahuluan untuk analisis dan visualisasi data. Jadi tahap paling tidak tahapan-tahapannya kalian harus pahami tahapannya apa saja untuk menyelesaikan suatu contoh kasus. Di belakang ini ada beberapa studi kasus ya. Studi kasus 1, 2, dan 3
dan di sini sudah ditentukan. Di sini kalian diberikan tugas LKM sama di sini yang membuat Pak Riful ya. Di MMP juga sudah ada. Jadi kalian diminta untuk membuat kelompok ya, karena di sini saya akan masuk ke kelas deep learning karena memang bukan bentrok sebenarnya tapi beririsan seperti itu. Jadi untuk 1 jam terakhir kalian silahkan bisa berdiskusi untuk menyelesaikan ini. Nanti hasil dari mengerjakan diskusinya ini untuk studi kasus per kelompok ini, jadi studi kasus 1 ini untuk kelompok 1 4 7 10, studi kasus 2 untuk kelompok 2 5 11 dan seterusnya. Kalian selesaikan, kalian tulis, kemudian kalian upload di MMP. Seperti itu. Jadi mengerjakannya di sisa jam pelajarannya. Gitu. Jadi tidak di luar pelajaran. Oke, jadi tugas di kelas lah ibaratnya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Tidak perlu presentasi karena saya nanti akan masuk ke kelas deep learning soalnya, jadi cukup diupload saja nanti di MMP. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Maksimal 5 mahasiswa ya.